Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku semuanya, salam sehat. Kali ini Ibu akan membahas tentang latihan, besaran, dan alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah mistar. Pada gambar kita lihat bahwa mistar itu mempunyai ketelitian 1 mm. Pada soal nomor 1, berapakah panjang kayu yang diukur menggunakan mistar? Pada ujung yang pertama, kayu diletakkan pada skala 0 dan ujung yang lain ada pada ujung skala yang seperti terlihat pada gambar di sini. Berapakah panjang kayu? Untuk mengukur panjang kayu diperoleh dengan menghitung skala akhir dikurangi skala awal. Namun pada soal contoh nomor 1, skala awal adalah pada bilangan 0. Sehingga panjang kayu bisa kita melihat langsung pada skala akhir di sini. Berapakah skala akhir di sini? Kita lihat bahwa bilangan-bilangan yang tertera pada mistar di sini adalah dalam satuan sentimeter. Kemudian garis yang lebih rapat di sini yang lebih kecil itu adalah dalam satuan milimeter. Sehingga kalau kita hitung di sini 1 cm dari sini ke sini 1 cm berapa milimeter, kita bisa membuktikan dengan membilang garis yang ada di sini. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sehingga bisa kita ketahui bahwa 1 cm itu sama dengan 10 mm. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui. Jadi kalau membilang dari sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 cm sama dengan 10 mm. Ya. Kembali ke pengukuran kayu di sini. Berapakah hasil pengukuran kayu? Kita lihat di sini adalah 3 cm. Kemudian di sini masih ada lebihnya, ada 1, 2, 3, 1 dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 3 cm lebihnya adalah 7 mm. Ya, sehingga kalau kita tulis hasilnya adalah 3. Kalau dalam satuan senti 3,7 cm. Atau kalau dikonversi ke dalam satuan milimeter, dikonversi artinya dirubah dari senti menjadi milimeter. Maka tadi di sini 1 cm 10 mm. Sehingga ketika 3 cm ada 3 kali 10. 30 lebihnya 7. 37 mm. Ya, sehingga 3,7 cm atau kalau dalam satuan milimeter 37 mm. Atau seperti yang kalian biasa menghitung dari senti ke milimeter turun 1 tangga. Kalau turun dikalikan karena 1 tangga jadi dikalikan 10. 3,7 cm dikalikan 10 maka hasilnya adalah 37 mm. Ya. Baik, contoh yang kedua. Benda yang berwarna hitam ya, berbeda dengan yang nomor 1. Kayu dihitung mulai dari skala 0. Tapi untuk contoh nomor 2, benda ini tidak diletakkan dari
bilangan 0, tetapi sudah berada di sini. Misalnya ketika kamu mempunyai mistar yang sudah patah, ya, jadi tidak ada angka 0, jangan dibuang. Jadi tetap bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Bagaimana caranya? Letakkan saja di skala yang ada pada mistar di situ. Misalnya seperti yang terlihat di sini. Pada ujung benda yang berwarna hitam itu ada di titik di sini, ya. Kemudian berakhir pada skala yang ada di sini. Ya, kamu perhatikan. Maka caranya tidak seperti contoh nomor 1 langsung dihitung dilihat dari skala akhir. Ya, tetapi untuk yang nomor 2 karena tidak diawali dengan angka 0, maka hasilnya adalah skala akhir dikurangi skala awal. Sekarang kita lihat skala awal dulu. Skala awal di sini menunjukkan skala awal di sini menunjukkan 1, 2, 3. Sehingga menunjukkan 3 mm atau ya, benar, 0,3 cm. Kita tulis di sini 3 mm sama dengan 0,3 cm. Kemudian pada skala akhir di sini, kita lihat di sini menunjukkan bilangan, ya benar, 31 mm atau kalau dalam satuan cm adalah 3,1 cm. Jadi kita tulis dulu di sini 31 mm ya. Ini berapakah panjang benda yang berwarna hitam? Sekali lagi adalah skala akhir dikurangi skala awal. Kalian bisa menggunakan dalam satuan senti atau dalam satuan milimeter. Seandainya kalian dalam satuan sentimeter, maka skala awal adalah 31 cm dikurangi 0,3 cm. Hasilnya adalah 2,8 cm. Seandainya itu dikonversi, maka sentimeter itu kalau diturunkan menjadi dikonversi ke dalam milimeter, turun satu tangga, berarti dikalikan 10. Maka hasilnya adalah 28 mm. Sebenarnya 28 mm ini bisa diperoleh juga dengan cara yang kedua. Ketika kalian mengukur atau menghitung selisih skala akhir dalam satuan milimeter, 31 mm dikurangi 3 mm. Maka cara yang kedua sebenarnya adalah 31 mm dikurangi 3 mm. Maka hasilnya adalah 28 mm. Ini adalah sama dengan ketika kalian tadi mengkonversi hasil dari sentimeter. Ya. Oke, baik. Sehingga kesimpulannya bahwa dalam pengukuran menggunakan mistar, sebenarnya caranya menghitung adalah skala akhir dikurangi skala awal. Ketika dimulai dari 0, maka kita bisa langsung melihat dari skala akhir saja. Tetapi apabila dimulai dari bukan 0, maka kalian harus menghitung dulu skala awal dan skala akhir, kemudian dicari selisihnya. Itu cara menggunakan mistar.
Mudah-mudahan kalian bisa paham untuk soal mistar yang lain.